kesayangan daripada ayahnya, Ishak. Ada kesayangannya. Karena saking disayang, tolong perhatikan, jangan tiduran dong saya. Ya. Karena saking disayang, saudara yang lain iri sama Yusuf. Iri sama Yusuf, lalu kemudian Yusuf singkat cerita dibuang ke Mesir, ya. Negeri antah berantah, negeri yang bukan isinya orang Yahudi, dibuang di Mesir. Dia jadi budak, dia dipenjara dan lain-lain. Singkat cerita kita tahu, di ujung-ujungnya saudara-saudaranya kembali bertemu dengan Yusuf, dan Yusuf mengampuni. Adik-adik, saya mau tanya, kalau kalian jadi Yusuf, punya saudara 11 orang, lalu saudara kalian benci sama kalian, lalu kalian dibuang di tempat lain, antah berantah, puluhan tahun kemudian kalian bertemu dengan saudara-saudara kalian yang menyakiti kalian, membuang kalian. Bisakah kalian tetap mengasihi saudara kalian seperti Yusuf? Gak kepikiran ya? Gak kepikiran. Tetapi kalau kita lihat kisah Yusuf, Yusuf mampu mengampuni. Pertanyaannya, Yusuf itu manusia yang modelnya gimana sih? Kok sampai bisa mengampuni saudara-saudaranya yang sudah demikian kejam sama Yusuf? Nah, adik-adik, yang pertama, Yusuf itu meyakini Tuhan itu mengasihi dia. Dan dia meyakini dan menerima Tuhan mengasihi dia dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya dia. Adik-adik bisa dibayangkan kalau Yusuf itu ingin Tuhan mengasihi dia, bukan dengan cara Tuhan, tapi dengan caranya dia. Kira-kira Yusuf mintanya apa? Tuhan, saya jangan dibuang. Tuhan, biarlah saya terus jadi anak kesayangan Papa. Tuhan, biarlah saya menikmati kekayaan keluarga saya. Tuhan, biarlah saya jadi pemimpin bagi saudara saya. Ini cara saya. Inginnya Tuhan mengasihi saya. Kalian ingin caranya Tuhan mengasihi kalian dengan cara Tuhan atau cara kalian? Kalau kalian ingin dengan cara kalian, kalian pasti ngomongnya begini: Tuhan, saya ingin Tuhan mengasihi saya dengan caranya Tuhan. Maka Papa Mama gak pernah marah sama saya. Saya minta apapun Papa Mama kasih. Saya butuh uang, Papa Mama kasih. Saya mau main sama siapa, Papa Mama kasih. Mau pulang jam berapa, Papa Mama kasih. Asik gak? Hah? Enggak, benar. Mau sekolah, nggak sekolah, nggak ada yang melarang. Betul. Betul? Pilih mana? Sekarang saya tanya. Papa Mama bilang gini, namanya siapa? Misalnya sama Adi, misalnya namanya Adi ya. Ada namanya Adi? Oh, yang nggak ada siapa ya? Cahyono, nggak ada ya? Cahyono, misalnya gitu ya. Cahyono. Ini Papa Mama ngomong, apa si Cahyono nih ya? Yono ya. Sama Yono ngomong, Yono, kamu Papa Mama sekolahin ya. Tapi kalau kamu bosan sekolah, gak apa-apa, di rumah aja. Papa Mama gak marah. Senang gak? Yono, hari Minggu kita ke gereja jam 7 pagi. Tapi kalau Yono masih ngantuk, gak usah ke gereja, gak apa-apa. Asik gak? Wah, anak SMK hebat-hebat ini. Siapa yang merasa dua contoh tadi asik, angkat tangan. Satu, dua, tiga. Ada gini, Yono, kamu boleh berteman dengan siapa saja. Ya, Papa Mama nggak marah. Kamu boleh deh pulang jam 10, jam 11 pergi sama teman kemana aja. Papa kasih yang penting pulang rumah. Asik gak? Kamu Papa di rumah pasang internet ya, unlimited. Kamu boleh buka YouTube, boleh surfing internet kapan aja. Kamu
Berapa lama aja kamu mau? Kasih gak? Kapan lo mau? Berapa ya, no? Kamu papa beliin PS4. Kasih. Kamu bebas main kapan aja. Kasih. Adik-adik, kalau orang tua memberi kalian kebebasan tanpa memberikan hukuman, mau? Tetapi ketika Tuhan memberi kalian batasan-batasan dan ada hukuman ketika kalian langgar, kalian mau? Yakin mau? Saya bilang nanti buru-buru sampai mama-mama ya, satu-satu ya. Semua mau dikasih batasan, dan kalau batasan itu dilanggar di Yusuf itu, dia disakiti saudara-saudaranya, dia dibenci saudara-saudaranya, dibuang. Kita tahu bahwa Yusuf itu akhirnya mengampuni saudaranya. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah Yusuf itu mampu merefleksikan kasihnya Tuhan. Ketika merefleksikan kasihnya Tuhan, maka dia tahu bahwa dia tidak perlu dikasihi oleh saudaranya, tidak perlu disayang oleh saudaranya, baru dia bisa mengasihi saudara-saudaranya. Tidak perlu. Dia mampu merefleksikan kasih Tuhan. Coba, perintah Tuhan adalah begini: kasihilah manusia seperti kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di teks yang lain, Tuhan ngomong begini: kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau dua teks ini digabung, jadinya apa? Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri dan berdoalah bagi orang yang menganiaya. Betul? Ulangi. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi dua teks ini digabungkan, berarti kita harus mengasihi musuh kita seperti diri. Ini standarnya tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Rendah.